Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita pada hari ini itu kita akan membahas terkait dengan pelaporan segmen dan penentuan biaya variabel. Nah, ini adalah bagian dalam perhitungan biaya, di mana biaya itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada biaya pabrik dan ada biaya non-pabrik. Biaya pabrik itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan biaya non-pabrik itu terdiri dari administrasi dan penjualan. Jadi yang tidak terkait dengan pembuatan produk. Itu namanya biaya non-pabrik. Nah, kalau kita kaitkan dengan persediaan, yang mana ketika di perusahaan manufaktur kita mengenal ada 3 macam persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, dari masing-masing komponen biaya ini, itu ada keterkaitannya. Yang pertama, persediaan bahan baku, itu kaitannya dengan biaya bahan baku. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses itu kaitannya dengan tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan untuk persediaan barang jadi, itu kaitannya dengan biaya barang terjual. Dan overhead tetap serta administrasi dan penjualan ini kaitannya dengan beban periode. Gitu. Oke. Kemudian ada klasifikasi biaya menurut metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Jadi ada 2 macam metode yang kita gunakan dalam menentukan biaya, yaitu menggunakan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Oke, kita bahas masing-masing perbedaannya. Yang pertama, biaya produk diklasifikasinya ada biaya produk dan ada biaya periodik. Metode penentuan biaya variabel ketika kita ingin menghitung biaya produk yaitu merupakan penambahan atau penjumlahan dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Itu ketika kita menggunakan metode penentuan biaya variabel. Jadi dalam membuat satu unit produk atau mungkin biaya produk kita membutuhkan 3 macam biaya ini. Kemudian untuk biaya periodiknya, ketika kita menggunakan metode biaya variabel itu ada 3 juga, ada overhead tetap, ada pemasaran, dan administrasi dan umum. Nah, bedanya apa dengan metode penentuan biaya penuh? Bedanya adalah di metode penentuan biaya penuh, maka ketika membuat suatu produk, maka biaya yang diperlukan itu lebih dari 3 ini. Artinya, biaya overhead pabrik tetap itu masuk ke dalam penentuan biaya produknya. Karena namanya metode penentuan biaya penuh. Sehingga komponen biaya produk yang ada di dalam metode penentuan biaya penuh, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Jadi kalau di variabel biaya overhead tetap masuk ke dalam biaya periodik, kalau di metode penentuan biaya penuh, biaya overhead pabrik tetap itu masuk ke dalam biaya produknya. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada data untuk penilaian persediaan. Nah, tadi di awal kita membahas bahwa ada kaitannya antara biaya-biaya ini dengan penilaian persediaan. Ini adalah data mentahnya. Yang pertama ada jumlah unit persediaan awalnya 0, kemudian jumlah unit yang diproduksi adalah 20.000, jumlah unit yang dijual 16.000 dengan harga per unitnya adalah Rp600, dan ya, ini ada biaya variabel per unit dan biaya tetap. Ini adalah datanya. Nah, kemudian kita akan menghitung penilaian persediaan ini dengan menggunakan tarif penentuan biaya variabel dan penentuan biaya penuh. Oke, kita menghitung untuk penilaian persediaan. Yang pertama, biaya bahan baku. Kita lihat biaya bahan baku itu 100 sama ya, biaya bahan baku 100 sama. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, kita lihat biaya tenaga kerja langsung 200 sama, biaya overhead pabriknya sama 100, sedangkan biaya overhead pabrik tetapnya itu adalah 500.000 dibagi dengan 20.000 unit, yaitu ada sama dengan 25. Sehingga
penilaian persediaan dengan menggunakan biaya variabel dan biaya penuh itu akan mengalami perbedaan. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa komponen dalam menentukan biaya variabel itu hanya terhenti sampai BOP variabel, tetapi ketika penghitungannya adalah menggunakan metode penentuan biaya penuh, maka akan ditambah dengan BOP tetap, sehingga jumlahnya akan lebih tinggi biaya per unitnya. Untuk penentuan biaya variabel sebesar 400 dan untuk penentuan biaya penuh sebesar 425 karena ada tambahan 25 dari BOP tetap. Oke. Jadi perbedaan metode penilaian biaya produk itu akan mempengaruhi nilai persediaan. Perbedaan dalam biaya per unit itu akan mempengaruhi nilai biaya persediaan yang disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, kemudian kita akan melihat ini kan kata-kata di sini menyebutkan bahwa perbedaan dalam biaya unit itu akan mempengaruhi nilai biaya persediaan yang disajikan. Oke, kita sekarang akan melihat laporan laba rugi dengan masing-masing metode, yaitu tadi ada biaya variabel dan ada biaya penuh. Oke. Yang pertama di laporan laba rugi, penjualannya adalah ini datanya dari sini. Penjualannya adalah 16.000 dengan harga jualnya 600, berarti tinggal kita kalikan 16.000 dikali dengan 600, didapatkan 9.600. Kemudian biaya variabel total, harga pokok penjualan variabelnya, berarti 400 dikali dengan 16.000 unit, maka 6.400. Oke. Dari mana 400? 400 itu adalah penambahan dari ini. Jadi biaya variabel tadi adalah komponen dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi kita jumlahkan 100 ditambah 200 ditambah 100, berarti dapatnya adalah 400. Nah, di sini 400 dikali dengan 16.000 unit adalah unit yang terjual, sehingga dapatnya adalah 6.400.000. Nah, kemudian biaya pemasaran, administrasi, dan umum, kita bisa melihat di tabel biaya pemasaran, administrasi, dan umum adalah 20. Kita kalikan dengan 16.000 sehingga dapatnya adalah 320, dan penjumlahan antara ini dan ini dapatnya adalah 6 juta sekian, maka didapatkan margin kontribusinya adalah 2.880. Nah, sehingga biaya tetap totalnya ini dikurangkan, ini 500 dan ini 200. Datanya dapat dari sini ya, ini biaya overhead pabrik tetapnya 500 dan 200. Maka laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel didapatkan laba operasinya adalah 2 juta sekian. Oke. Jadi 600 ini adalah dari penjualan, harga per unitnya sama jumlah unit yang dijual. Kemudian HPP variabel 400 ini kita dapatkan dari komponen bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel kita tambahkan karena kita menggunakan biaya penentuan biaya variabel. Sehingga di sini dapatnya adalah 400. 400 itu didapatkan dari sini. Bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik yang variabel. Selanjutnya, kita bandingkan ini tadi laporan laba rugi dengan metode biaya variabel. Sekarang kita lanjutkan laporan laba rugi dengan metode biaya penuh. Oke, nah sekarang penjualannya kan 600, tadi sama karena harga per unitnya 600, kemudian jumlah yang terjual adalah 16.000 sehingga penjualannya sama, tetapi yang membedakan adalah di harga pokok penjualan variabelnya. Nah, bedanya di mana? Di harga pokok penjualan variabel kalau menggunakan metode penentuan biaya penuh, maka tadi ada tambahan, tidak hanya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, tetapi ada tambahan biaya overhead pabrik tetap. Nah, ini. Sehingga kita tinggal mengalihkan 425 ini dikalikan dengan 16.000 untuk yang penuh. Ini 425 dikali dengan
16.000 unit, maka didapatkan 6.800.000. Sehingga laba kotor yang didapatkan 2 juta sekian. Nah, kemudian masih dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Nah, biaya pemasarannya kan untuk tetapnya sudah ada 200.000 ditambah dengan yang variabel. Variabelnya kan berarti 20 dikali dengan 16.000 unit di sini. Oke. Biaya yang tetap kan 200, kemudian yang variabel ini pemasarannya 20 kita kalikan dengan 16.000 unit di unit yang terjualnya. Oke. Maka didapatkan 520.000 sehingga laba operasi yang didapatkan dengan menggunakan metode biaya penuh adalah 2.280.000. Jadi kalau kita bandingkan antara penentuan biaya variabel dengan biaya penuh, maka didapatkan laba operasi yang lebih tinggi dengan menggunakan penentuan biaya penuh. Oke. Kemudian ada hubungan produksi, penjualan, dan laba dengan metode ini. Ini ya kesimpulannya. Jadi unit produksi kurang dari unit penjualan, maka laba operasinya metode penentuan biaya penuh kurang dari metode penentuan biaya variabel. Ketika unit produksi lebih dari unit penjualan, maka metode penentuan biaya penuh akan lebih besar dari metode penentuan biaya variabel labanya. Ketika unit produksi sama dengan unit penjualan, maka baik menggunakan metode biaya penuh ataupun biaya variabel itu memiliki laba operasi yang sama. Oke, kemudian hubungan produksi, penjualan, dan laba dalam metode penentuan biaya variabel dan penuh. Oke, hubungan antara produksi dan penjualan dalam satu periode. Unit diproduksi sama dengan unit yang dijual. Nah, dampaknya terhadap persediaan maka tidak ada perubahan pada persediaan. Karena unit yang diproduksi sama dengan yang dijual, otomatis persediaan yang ada di gudang tidak ada dong. Gitu kan? Tidak ada stok gitu. Nah, hubungannya antara laba operasi neto, biaya variabel, dan penyerapan, maka dalam kondisi yang seperti ini, laba operasi neto biaya penyerapan akan sama dengan laba operasi neto biaya variabel. Gitu. Kemudian ketika unit yang diproduksi lebih dari unit yang dijual, artinya masih banyak stok gitu di gudang, maka persediaan akan meningkat karena unit yang dijualnya lebih rendah daripada unit yang diproduksi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka laba operasi neto biaya penyerapan lebih tinggi dari laba operasi neto biaya variabel. Sedangkan untuk yang ketiga, kondisi yang ketiga, unit produksi kurang dari unit yang dijual, maka persediaan akan menurun. Jelas, karena unit yang diproduksinya itu lebih rendah daripada yang dijual. Maka dalam kondisi yang seperti ini, laba operasi neto biaya penyerapan itu akan lebih rendah dibandingkan laba operasi neto biaya variabel. Oke. Langsung ke contoh hubungan produksi, penjualan, dan laba. Ilustrasi pada PT Alam Raya pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Ini adalah data mentahnya, silahkan dilihat begitu. Biaya bahan baku ada Rp8, Rp3, 1, dan seterusnya. Kemudian yang pertama, kita harus menghitung, ini juga masih data mentahnya. Untuk persediaan awalnya tahun 2010 ini 0, tidak ada, dan di 2012 ini ada. Jadi gini, di tahun 2010 maka persediaan awalnya tidak ada, kondisi tidak ada, kemudian unit yang diproduksinya 300, unit penjualannya 300. Jadi antara yang diproduksi dengan penjualannya ini sama. Maka ini dikurangi ini berarti persediaan akhirnya 0. Sehingga persediaan akhir di tahun 2010 ini akan menjadi persediaan awal di tahun 2011. Karena di sini 0, maka di sini juga 0. Nah, unit yang diproduksi sama 300, sedangkan unit penjualannya turun menjadi 200. Maka dalam kondisi seperti ini akan meningkatkan persediaan. Sehingga 300 dikurangi 200, maka 100. Unit persediaan akhir yang ada di tahun 2011 ini akan menjadi persediaan awal di tahun 2012. Nah, di tahun 2012, 100, kemudian unit produksinya 300 dan 400. Ini kasus yang ketiga tadi. Ini kasus yang ketiga tadi kalau ini.
unit yang diproduksi lebih dari unit yang dijual. Oke. Maka 100 di sini 300, 400 minus. Jadi ini datanya ya, ini data mentahnya. Gitu. Ini mengilustrasikan ketika unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual, maka persediaan akhirnya akan tidak berdampak. Tetapi ketika unit yang diproduksi lebih tinggi daripada unit yang dijual, maka akan meningkatkan persediaan akhirnya. Nah, kemudian sebaliknya ketika unit yang diproduksi lebih rendah daripada unit yang dijual, maka akan menurunkan lagi tingkat persediaannya. Jadi ini ilustrasi dari penjelasan yang di awal gitu. Oke. Kemudian ada hubungan produksi, penjualan, laba, ilustrasi pada PT Alam Raya. Ini penjualannya tadi di data mentahnya harga jual per unitnya 20. Penjualannya masing-masing tahun adalah ini. Berarti di penjualan kita tinggal mengalihkan masing-masing tahun ini dengan 20 karena harganya adalah 20. Berarti 300.000 dikali 20, 200.000 dikali 20, dan 400.000 dikali dengan 20. Maka dapatnya adalah ini untuk penjualan. Kemudian ini PBV ini dengan menggunakan biaya variabel ya. Kemudian dikurangi biaya variabel total. Nah, biaya variabel harga pokok penjualan variabel, maka kita bisa mendapatkannya dari, ingat tadi cara mendapatkan biaya variabel adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel. Maka ini 8 ditambah 3 sama dengan 11, kemudian ditambah 1 sama dengan 12. Berarti biaya variabel per unitnya adalah 12, rupiah 12. Berarti kita tinggal mengalihkan rupiah 12 kita kalikan dengan masing-masing penjualan, gitu kan? Berarti 12 dikali dengan penjualannya adalah 300, 12 dikali dengan 200, dan 12 dikali dengan 400, gitu. Maka itu masuk ke dalam sini. Harga pokok penjualan didapatkan 3.600, 2.400, dan 4.800. Jadi, harga pokok penjualan variabel itu didapatkan dari komponen yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan penjualannya. Oke. Nah, untuk biaya pemasaran, administrasi, dan umum, kita lihat di sini 0,50. Berarti kita tinggal mengalihkan 0,50 ini dengan jumlah penjualannya. 0,50 dikalikan masing-masing penjualannya. Ini penjualannya. Oke, maka didapatkan nilai ini 150, 100, dan 200. Sehingga dari data ini, maka margin kontribusi totalnya adalah sekian. Berarti margin kontribusi penjualan dikurangi dengan ini, dapatkan sekian. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap total dan biaya overhead pabrik tetap. Nah, ini kita tinggal memasukkan. Berarti biaya overhead pabrik per tahunnya 300 dan biaya pemasarannya 100. Berarti kan sama harga ininya setiap tahunnya 300 dan 100, sehingga dengan menggunakan variable costing, laba operasi pada PT Alam ini adalah sekian, 1.850, 1.100.000, dan 2.600. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui tadi harga pokok penjualan masing-masing tahunnya adalah sekian. Nah, kita sekarang menghitung penilaian persediaannya. Itu. Jadi, kita kan sudah mendapatkan angka ini kan, harga pokok penjualan variabel. Ini kan, itu kan ada di sini. Ini sebenarnya angka ini. 3.600, 2.400, dan 4.800. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka itu di bagian bawah. Jadi sebenarnya untuk mencari data ini kita tuh disuruh mencari persediaan akhir. Nah,
kira-kira ketika harga pokok penjualan variabelnya 3.600, berarti kita harus mengestimasi. Persediaan awalnya kan pasti 0, ya kan? Harga pokok produk variabelnya 3.600, karena ini dikurangi ini 3.600, sedangkan barang yang tersedia untuk dijual 3.600, 3.600, dan dikurangi dengan persediaan akhirnya 0, karena harga pokok penjualannya adalah 3.600 ini. Oke. Kemudian selanjutnya, karena ini persediaan akhirnya 0, maka ini di persediaan awal tahun 2011-nya juga 0. Nah, harga pokok produksi variabelnya 3.600, sehingga persediaan awal dikurangi HPP variabel, dapatnya kan tetap ini. 0 dikurangi ini, 3 ini. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Kenapa dapat 1.200? Karena kan kita sudah mendapatkan nilai harga pokok penjualan variabelnya kan di sini nih, 2.400 ini. Jadi sebenarnya 1.200 itu kita tinggal mengurangkan 3.600 ini dikurangi dengan 2.400. Kita mencari persediaan akhir sebenarnya di sini. Oke. Selanjutnya, kemudian karena persediaan akhirnya di tahun 2011 ada 1.200.000, maka ini akan menjadi persediaan awal 1.200.000. Nah, kira-kira 1.200.000 ini harga pokok produksi variabelnya adalah 3.600.000, kemudian ini ditambahkan menjadi 4.800.000. Nah, karena harga pokok penjualan variabelnya sudah diketahui 4.800.000, maka di sini otomatis persediaan akhirnya 0 karena sudah diketahui bahwa harga pokok penjualan variabelnya adalah 4.800.000. Gitu. Oke. Kemudian sekarang kita menggunakan produksi penjualan laba dengan PBP atau biaya penuh. Sama ya, jadi penjualannya sama. Tapi yang membedakan adalah di sini. Kalau tadi adalah harga pokok penjualan variabel, kalau di variable costing, tetapi kalau di kita maka namanya adalah harga maksud saya di PBP ini di biaya penuh maka dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan yang ada di sini maka kita harus menambahnya dengan biaya overhead pabrik tetap. Caranya gimana? Yang pertama, kita tadi kan sudah mendapatkan dari sini, kita kan sudah mendapatkan kan ini biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik variabel ini kan 12. Tapi ini digunakan untuk menghitung variable costing. Kalau kita menggunakan metode biaya penuh, maka kita harus menambahkan jumlah ini, biaya overhead pabrik per tahun. Nah, masalahnya di sini adalah biaya overhead pabrik per tahunnya adalah 300.000. Maka harus kita jadikan unit dulu. Caranya gimana? Berarti tinggal kita membagi 300.000 ini, kita tinggal membagi dengan unit yang diproduksi. Berarti unit yang diproduksi ini kebetulan setiap tahun sama, maka 300 ini kita bagi biaya overhead pabrik tetap per tahun, kita bagi dengan unit yang diproduksi, yaitu 300, berarti kan 300 dibagi 300 jumlahnya 1. Oke, berarti kita sudah mendapatkan biaya overhead pabrik tetap per unitnya berarti 1. Dari mana? Dari BOP tetap per tahun, kita bagi dengan unit yang diproduksi, maka 1. Oke, berarti kita tinggal menambahkan. Kalau tadi kan ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel ini jumlahnya 12, kita tambahkan dengan 1 lagi. Kita tambahkan dengan 1, di mana biaya overhead pabrik per unitnya, yaitu nilainya 1. Sehingga nilainya akan menjadi 8 ditambah 3, ditambah dengan 1, ditambah dengan 1, berarti menjadi 13, begitu. Nah, kita sudah mendapatkan nilai di sini. Kita sudah mendapatkan nilai harga pokok penjualan per unitnya, yaitu 13. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan saja. 13 kita kalikan dengan masing-masing unit penjualan ini.
maka akan kita dapatkan nilai sekian. 3.900.000, 2.600, 5.200. Oke. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Perbedaan antara biaya variabel dengan biaya penuh itu ada di pengurangnya, biaya per produknya. Kalau biaya variabel itu hanya kita menambahkan dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Tetapi kalau di biaya penuh kita juga harus menambahkan biaya overhead pabrik tetap per tahunnya. Dan ini harus dijadikan unit terlebih dahulu. Nah, dalam kasus ini, karena ini masih dalam bentuk rupiah dan ini per tahun, maka kita harus menjadikannya unit. Bagaimana cara menjadikannya unit? Maka kita bagi dengan unit yang diproduksi. Berarti biaya overhead pabrik tetap per tahunnya 300.000, kita bagi dengan unit yang diproduksinya adalah 300. Berarti kan 300 dibagi 300 sama dengan 1. Berarti biaya overhead pabrik per unitnya adalah rupiah 1. Kebetulan ini setiap tahunnya sama. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai di sini. Saya tulis BOP per unit 1 rupiah 1 didapat